Halo semua, perkenalkan nama saya Calvin Winata, NIM 178-140-3. Saya di kelas akuntansi pajak A sore semester 6. Di sini saya akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dengan data yang berasal dari skripsi yang ditulis oleh Thomas Andika Permana dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Studi kasus di Klinik Adiwarga PKBI DIY. Mari kita lihat data yang akan diproses pada halaman 147. Nah, data inilah yang akan kita proses menggunakan SPSS untuk melihat apakah data ini valid dan reliability. Karena saya sudah pindahkan ke Excel, maka langsung saja kita buka SPSS-nya. Sebelum kita mengisi data view, ataupun data yang kita proses, kita harus mengisi variabelnya dulu. Saya juga sudah menuliskannya di Excel, jadi tinggal saya copy paste. Di sini ada 22 item sesuai dengan data yang kita teliti. Pada bagian desimal, saya ubah menjadi 0 agar tidak ada dua angka di balik koma. Pada measure-nya, saya ubah menjadi scale. Sudah, lalu kita kopikan data di Excel. Lalu pastekan ke SPSS. Setelah itu, kita kembalikan ke tab variable view. Pertama, kita akan melakukan uji validitas. Tahap-tahapannya adalah pilih Analyze, Correlate, Private. Nah, di sini terdapat variabel-variabel yang kita analisis. Ada dari item 1 hingga total. Langkah-langkahnya mudah, kita hanya perlu memindahkan item 1 sampai total ini ke kotak ini sebelah kanan. Lalu pastikan di bagian correlation coefficient, persennya telah terchecklist, di test of significance, two-third-nya telah terpilih, dan fact significant correlation-nya telah terchecklist. Lalu pilih OK. Inilah hasil penelitian, hasil olahan datanya dari item 1 hingga item 22. Lalu, untuk melihat apakah variabel ini valid atau tidak, kita tentukan dari nilai percent correlation ataupun R hitung. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka variabel tersebut dapat dinyatakan valid. Di sini saya menggunakan N60 sesuai dengan data kita, dan R tabelnya adalah 0,25. Ini yang untuk yang 5%. Dan signifikan di sini untuk menunjukkan apakah variabel ini signifikan atau tidak. Menurut yang saya baca, untuk melihat signifikan atau tidak adalah apabila nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka kita langsung lihat saja. Untuk R hitungnya adalah 0,335. Maka itu lebih besar daripada L tabel yang hanya 0,25. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel item 1 ini valid. Lalu kita lihat pada bagian C-nya. Bagian C menunjukkan 0,009, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka variabel 1 ini dapat dinyatakan signifikan.
Mari kita cocokkan dengan hasil olahan data dari skripsi ini pada halaman 109. Kita lihat. Nah, item 1 di sini valid. Mari kita lihat di item 2. Item 2, nilai R hitung di sini adalah 400. Maka ini lebih tinggi daripada R tabel yang hanya 0,25. Dan variabel item 2 ini juga valid. Dan untuk sig-nya juga lebih kecil dari 0,05, yakni bernilai 0,002. Maka item 2 ini juga bersifat signifikan. Begitu juga dengan item 3 yang bernilai 0,59 yang jauh lebih besar dari 0,25. Maka item 3 ini valid. Untuk signifikannya jauh sangat lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa ini sangat signifikan. Bahkan nilainya 0,000. Begitu pula untuk item-item lainnya. Dari yang saya lihat, semua ini valid sesuai dengan yang diteliti di skripsi ini. Valid semua. Selanjutnya kita lanjut ke uji reliabilitas. Data yang kita pakai masih sama dengan data ini. Hanya langkah-langkahnya saja yang berubah. Pertama kita pilih Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, perbedaannya di sini, kita hanya memilih item 1 hingga item 22. Variabel total tidak diikutsertakan. Kita pilih, pindahkan, pilih statistik. Pada bagian deskriptif for ini, kita centang item, scale if item deleted. Pada bagian inter item, kita pilih correlation. Oke. Mari saya lihat lagi. Sepertinya tinggal tekan continue. Oke. Nah, ini nilai course alpha-nya. Untuk melihat apakah ini reliability atau tidak. Dari yang saya baca adalah course alpha-nya harus lebih besar dari 0,60. Sedangkan hasil yang kita dapat adalah 0,932 yang menunjukkan lebih besar dari 0,60. Artinya, menurut Converse Alpha, variabel ini sudah reliabilitas. Saya rasa sampai sini saja. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di bagian komen. Terima kasih.